Oke, kita mulai materi selanjutnya di biostatistik deskriptif, yaitu tentang penyajian data. Penyajian data dibagi jadi 3, penyajian yang bentuknya tekstual atau tulisan, kemudian tabel, dan yang terakhir grafik atau diagram. Untuk tekstual atau tulisan berarti penyajian data dengan narasi atau kalimat, tabel dengan distribusi frekuensi, distribusi relatif, tabel silang, dan lain-lain. Kemudian untuk grafik atau diagram, bentuknya ada yang berupa bar, diagram batang, histogram, poligon, box plot, dan juga scatter plot. Pertama, kita masuk dulu ke penyajian data dalam bentuk narasi. Seperti namanya, untuk narasi ini berarti penyajian data dalam bentuk tulisan. Dipakai untuk menyajikan informasi yang didapat dari penyajian tabel atau gambar. Jadi biasanya narasi ini menjadi pelengkap setelah kita menyajikan data dalam bentuk tabel atau gambar. Biasanya atasnya atau bawahnya itu dikasih narasi. Narasi sifatnya ringkas dan efektif dan menggunakan tata bahasa yang benar. Jadi jangan terlalu panjang, tapi bisa menjelaskan inti atau temuan penting yang ada di tabel atau gambar. Contoh menyajikan narasi. Jadi narasi ada 3 jenis ya. Di dalam satu narasi itu ada yang disebut dengan kalimat tema, kalimat data, dan kalimat opini. Untuk kalimat tema ini berarti gagasan umum dari paragraf atau data itu. Misalnya di sini contohnya angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga. Nah, itu tema secara umum. Terus kalimat khususnya atau datanya, contohnya data Bank Dunia pada tahun 1995 menunjukkan bahwa AKI di Indonesia adalah 600 per 100.000 kelahiran. Sedangkan di Thailand hanya 100 per 100.000 kelahiran, Singapura 50 per 100.000 kelahiran, dan seterusnya. Data lain, mungkin negara lain di Asia Tenggara. Karena tadi judulnya kan di atasnya dibandingkan dengan negara tetangga. Data SKRT 1995 juga menunjukkan data AKI yang relatif sama, yaitu 550 per 100.000 kelahiran. Jadi antara data Bank Dunia itu data internasional, dan data SKRT itu data nasional, keduanya menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini menunjukkan, nah yang ketiga ini adalah kalimat opini atau pendapat dari penulis terkait dengan fakta itu. Jadi pendapat atau opini ini sifatnya harus berbasis dengan fakta di atasnya. Misalnya, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia masih memprihatinkan. Nah, penyajian hasil atau penyajian hasil menggunakan narasi juga bisa dilakukan untuk melengkapi tabel. Misalnya ada sebuah tabel yang menerangkan min dan median interval waktu dari mulai pertama kali merokok sampai menyalahgunakan ganja berdasarkan jenis kelamin pada pelajar atau mahasiswa perokok yang menyalahgunakan ganja di Indonesia tahun 2011. Untuk jenis kelamin perempuan, nilai rata-ratanya 2,7 sampai 2. Kemudian untuk laki-laki 2,7 sampai 2 juga. Mediannya 1,3 sampai 2,7, dan untuk perempuan, untuk laki-laki 1,8 sampai 2,2. Nah, narasi di bawahnya tentu saja harus berhubungan untuk menerangkan tabel di atasnya. Contohnya, analisis berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas pelajar atau mahasiswa perokok yang menyalahgunakan ganja berjenis kelamin laki-laki. Meskipun sebenarnya di sini nggak ada datanya ya. Tapi mungkin data mengenai 93,4% mungkin ada di tabel yang lain. Mayoritas juga berada pada kisaran umur 15 sampai 19 tahun. Ini juga sebenarnya mungkin ada di tabel yang lain, jadi ini narasi aja. Jika data dipilah berdasarkan jenis kelamin menggunakan itu analisis statistiknya, terlihat median waktu interval dari mulai merokok sampai menyalahgunakan ganja sama, yaitu 2 tahun untuk perempuan. Sedangkan untuk laki-laki yaitu 2 tahun juga. Sesuai dengan tabel 5.8. Jadi kalimat yang di atasnya, kalimat penjelas yang di atasnya mungkin nggak dijelaskan di tabel ini, tapi di jurnal itu dijelaskan di tabel yang lain. Ini sebagai narasi. Kemudian yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel.
Prinsip yang harus dipegang ketika kita menyajikan data dalam bentuk tabel, pertama, tabel harus sederhana dan self-explanatory. Yang dimaksud dengan self-explanatory adalah pembaca harus bisa memahami isi tabel tanpa ada teks di bawahnya. Idealnya seperti itu. Jadi semua data harusnya udah bisa dibaca dari tabelnya tanpa pembaca harus mencari penjelasan. Jadi tabel harus bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tabel adalah bagian dari penyajian data berbentuk kolom dan baris. Bagian-bagian di dalam tabel ada yang disebut dengan body, box, head, stub, dan jumlah. Nah, ini yang dimaksud dengan box head, stub, body, total kolom, dan ini adalah grand total. Sebenarnya ini kontekstual ya, tergantung data yang disajikan. Jadi nggak harus seperti ini bentuknya atau bagiannya. Sekali lagi tergantung konteks dan hasil penelitian. Bagian tabel dilengkapi dengan judul. Judul harus memuat informasi tentang apa, di mana, dan kapan. Jadi karena sifatnya deskriptif atau mendeskripsikan hasil penelitian, tabel itu harus ada keterangan apa variabelnya, where, di mana datanya diambil, dan juga when, kapan datanya diambil. Tabel juga harus ada nomornya, karena dalam satu penelitian, dalam satu skripsi atau jurnal, tabelnya nggak hanya satu, bisa jadi ada banyak, jadi harus ada nomor untuk setiap tabel. Kemudian keterangan, footnote berupa catatan kaki, misalnya dijelaskan apa analisis statistik yang digunakan, atau rentang angkanya menunjukkan apa, atau signifikansinya ditunjukkan oleh apa misalnya. Dan sumber, jika tabel itu merupakan tabel kutipan. Tapi kalau datanya berasal dari penelitian sendiri, tidak perlu mencantumkan sumber. Fungsi dari tabel adalah agar penelitian itu mudah dirujuk, jadi hasil itu bisa dilihat langsung merujuk ke tabel. Kemudian ada keterangan agar diperoleh keterangan yang lengkap, jadi harus dimasukkan dalam footnote jika ada keterangan lebih. Kemudian untuk sumber tentu saja untuk menghindari plagiarisme atau meniru karya ilmiah orang lain tanpa mencantumkan sumber. Dan memudahkan untuk merujuk kembali. Jadi kalau data di tabel itu didapatkan dari hasil penelitian yang lain, itu harus dicantumkan sumbernya supaya nanti pembaca bisa merujuk ke sumber itu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap. Jenis tabel, ada tabel induk atau master tabel berisi hasil pengumpulan data yang masih dalam bentuk mentah, biasanya disajikan dalam bentuk lampiran. Mungkin ini bentuk kalau dalam konteks penelitian skripsi mungkin bentuknya masih berupa tabel output SPSS atau tabel dataset dari SPSS misalnya. Kemudian tabel teks atau tabel yang sudah disintesis dalam bentuk sajian bisa berbentuk tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi relatif, kumulatif. Nah, ini kemarin kita sudah belajar ya. Ada yang disebut frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan juga tabel silang atau cross tabulasi. Contoh, ini yang dimaksud dengan frekuensi relatif dalam bentuk persen, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ini adalah distribusi berat badan mahasiswa Fikes tahun 2006. Jadi watt-nya adalah berat badan, where-nya Fikes, when-nya 2006. Di sini ada data yang menunjukkan frekuensi relatif dalam bentuk N dari setiap interval kelas. Ini ada beberapa kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas ya. 7 kelas, kemudian panjang kelasnya 6, 41, 42, 43, 44, 45. Sorry, 5. Salah hitung. 5 panjang kelas dan 7 jumlah kelas. Kemudian untuk berat badan antara 41 sampai 45, frekuensi N-nya adalah 4, 46 sampai 50, 16, dan seterusnya. Jumlah seluruh mahasiswa ada 160 orang. Kemudian frekuensi relatif, nah ini juga sudah saya ajarkan ya minggu lalu. Untuk menghitung frekuensi relatif berarti 4 per 160 kali 100%, di sini 2,5%. Ke bawah-bawahnya sama dan harus pastikan total frekuensi relatif dalam bentuk persen harus 100%.
Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari, ini langsung dalam bentuk persen, tapi kalau kalian bingung bisa dibuat dalam bentuk N aja. Kalau dalam bentuk persen ya berarti dari N tadi sebenarnya dipersenkan. Jadi sebelum dapat persen sebenarnya hitung dulu N-nya biar lebih mudah. Atau langsung aja dari frekuensi relatif persen ini dikumulatifkan 2,5 tambah 10 tambah 21,3 dan seterusnya. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari berarti dari bawah 3,1 tambah ini berapa ya tadi nggak kelihatan, tambah 31 tambah 20 tambah 35 tambah 21,3 dan seterusnya sampai 100%. Nah bedanya kalau frekuensi kumulatif N berarti ujungnya harusnya 160 di sini. Tapi karena ini bentuknya persen jadi ujungnya 100. Ini juga contoh tabel yang lain, tapi ini adalah tabel yang didapatkan dari hasil penelitian yang lain. Jadi bukan data kita sendiri, dan tentu saja kalau bukan data kita sendiri harus mencantumkan sumber. Ini adalah distribusi golongan darah pada pendonor di bulan Juli, lokasinya di PMI Jakarta Pusat. Jadi watt-nya adalah jumlah pendonor menurut golongan darah. Where-nya PMI Jakarta Pusat, when-nya Juli 2006. Contoh selanjutnya adalah tabel silang atau kita sebutnya cross tabulasi. Biasanya dilakukan pada desain penelitian cohort, cross-sectional, dan case control. Nanti lebih detailnya akan ketemu di mata kuliah EPID Gizi di semester 5. Jadi masih ada waktu 1 tahun untuk ketemu lagi dengan cross tabulasi, penjelasan lebih detailnya ya. Ini hubungan antara anemia dengan kehamilan. Jadi anemianya faktor, variabel yang menjadi penyebab. BBLR adalah faktor yang menjadi outcome. Atau variabel dependent. Ini variabel independennya anemia. Jadi penelitian dia itu meneliti hubungan antara anemia mohon maaf, saya nggak punya aplikasi pen, jadi ini pakai pointer, yang mana pakai mouse, yang mana sulit menulisnya. Tapi insya Allah semoga mudah dipahami ya. Anemia dengan kejadian BBLR. Anemia ini disebutnya variabel faktor atau variabel independen. BBLR ini variabel outcome atau variabel dependent. Jadi anemia menyebabkan BBLR. Hipotesis kita atau dugaan kita, anemia itu menyebabkan BBLR. Dan di sini bisa dilihat jumlah kelahiran kejadian ya di sini. Jumlah kejadian BBLR pada subjek yang anemia itu sebesar 30 orang. Jumlah kelahiran BBLR pada subjek yang tidak anemia itu sejumlah 20 orang. Jumlah kejadian yang tidak BBLR pada anemia 70 orang. Jumlah kejadian BBLR pada yang tidak anemia, kejadian tidak BBLR pada yang tidak anemia itu ada 180 orang. Sebenarnya kita nggak bisa melihat besaran masalah kalau bentuknya berupa jumlah subjek. Ini idealnya harus dibikin jadi persen. 30 per 100, 30% ya di sini. 30%. 30 per 100, 100-nya dari mana? Dari sini jumlahnya. 30 per 100 kali 100%, 30%. Nah ini 20 per 200, berarti 10% ya. 10%. Di sini kita bisa melihat bahwa persentase atau proporsi mungkin kalian belum mengenal ya, tapi prevalensi mungkin ya, atau persentase aja deh biar lebih tergambar. Persentase jumlah BBLR di subjek yang anemia itu sejumlah 30%, yang mana ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah BBLR di responden yang tidak anemia, yaitu sejumlah 10%. 30 lebih besar 3 kali lipat dari 10%, jadi yang
anemia itu lebih berpeluang 3 kali mengalami BBLR dibandingkan dengan yang tidak anemia. Nah, itu detail perhitungannya sebenarnya nanti akan ketemu di biostatistik inference ada, EPID gizi ada. Tapi untuk sementara kalian tahu dulu bahwa keras tabulasi itu bentuknya seperti ini. Tabel silang ini namanya tabel silang 2x2, yang 3x2 juga ada sebenarnya, tapi ini 2x2 contohnya. Karena ada 2 di sebelah kiri, 1, 2, dan 2 di outcome-nya. Ini 1, ini 2, 2x2. Yang selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk grafik. Grafik ini lebih mudah dibaca daripada tabel, harapannya ya, karena dia bentuknya lebih visual, lebih bagus. Grafik digunakan untuk melihat perbandingan atau tren. Jadi kalau kita mau menunjukkan tren kepada pembaca, maka grafik ini lebih bagus. Jadi kalau penyajian data itu sebenarnya tergantung kebutuhan peneliti, apa hasil utama yang ingin ditampilkan oleh peneliti. Detail datanya yang diberikan seringkali sedikit lebih dengan tabel. Kalau di tabel kan kita mencantumkan seluruh angka, di grafik seringkali angka itu nggak dicantumkan. Sehingga di grafik ini seringkali terjadi mempengaruhi pemahaman akan data yang dibaca. Jadi mungkin karena angkanya nggak lengkap, nggak selengkap tabel ya, mungkin ada beberapa angka yang akan kesulitan dipahami karena nggak tercantum di situ. Untuk grafik ini berbeda menurut jenis data. Data numerik itu pakainya histogram, frekuensi poligon, OGIF, stem leaf, box plot, kemudian scatter diagram. Kemudian data kategori pakainya bar atau diagram batang, Pareto chart, diagram lingkaran atau diagram pie, line diagram, diagram garis, piktogram, dan juga mapgram. Jadi jangan sajikan data numerik dengan pie misalnya. Jangan sajikan data numerik tidak bisa disajikan dengan pie, data kategorik tidak bisa disajikan dengan histogram. Nah, antara histogram sama diagram batang ini mungkin kalian melihatnya sama, bentuknya batang. Tapi sebenarnya variabelnya beda, histogram dengan diagram batang. Pertama kita ke data numerik dulu. Dimulai dari histogram. Seperti yang kalian lihat, ini adalah yang horizontal ya. Ini adalah data berat badan dalam kilogram. Tentu saja berat badan dalam kilogram itu numerik ya. Kemudian ini jumlah per orang. Yang artinya di sini yang berat badannya antara 80 sampai 89 kg itu ada sejumlah sekitar 15 orang. 70 sampai 79 kg sekitar 30 orang, dan seterusnya. Jadi yang perlu diperhatikan bawahnya nih yang horizontal, kalau histogram bentuk variabelnya numerik. Frekuensi poligon seperti histogram, tapi ada garis yang ditumpangkan di puncaknya. Yang ditarik di atas, apa nih namanya? Di atas histogram, yang ditarik titik ya, titik ini, kemudian titik ini di puncak ini, titik ini, terus yang ini, dan yang ini. Itu sebenarnya adalah pertengahan nilai dari setiap interval. Jadi kalau antara 70 dan 79 itu kan tengah-tengahnya 74,5. Berarti angka ini adalah 74,5. Karena nilai tengahnya. Nah, kalau ini jumlahnya. Sama dia juga data numerik ya. Bentuknya numerik karena dia berat badan dalam kilogram. Kemudian OGIF. OGIF ini seperti poligon. Tapi kalau OGIF ini dihilangkan batangnya. Nih, jadi bentuknya berupa garis. Kemudian kalau OGIF juga dia bukan frekuensi relatif, tapi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dari sebuah data kontinu yang telah dikelompokkan dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Jadi yang dihitung adalah frekuensi kumulatif, sekali lagi harus diingat. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagramnya dalam sumbu tegak dan mendatar atau eksponensial.
Persamaan ogif dan poligon sama-sama garis, tapi kalau poligon distribusi frekuensi relatif, kalau ogif distribusi frekuensi kumulatif. Perbedaan ogif dan poligon, ogif menggunakan batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Ogif menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dan lebih, sedangkan distribusi frekuensi kumulatif secara meningkat dengan menggunakan batas kelas, sedangkan poligon itu distribusi frekuensi relatif. Dari perpotongan grafik ogif dapat dilihat nilai median, yaitu nilai tengah. Ini visualisasinya. Ini distribusi frekuensi yang lebih dari frekuensi kumulatif ya. Kumulatif lebih dari kumulatif akhirnya. Jadi mohon sekali lagi diingat-ingat perbedaan distribusi frekuensi kumulatif dan relatif. Kemudian ini distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Perpotongan antara dua garis ini yang menunjukkan nilai median di sebelah sini. Posisi median di sebelah sini. Nilai di sebelah sini. Udah tahu ya kemarin bedanya posisi dan nilai. Kalau posisi itu menunjukkan letak, kalau nilai itu besarnya. Ini median. Kemudian stem leaf. Stem leaf itu diagram batang dan daun. Jadi ada batangnya, ada daunnya. Kelemahan pada distribusi frekuensi yang tidak lagi terlihat nilai aslinya dapat dihilangkan dengan penyajian stem dan leaf. Jadi ini grafik, tapi kita tetap bisa melihat nilai asli dari setiap data. Jadi komponen di stem dan leaf sesuai namanya tentu saja ada yang namanya batang, daun, dan frekuensi relatif. Untuk batang menunjukkan puluhan, daun menunjukkan satuan. Jadi misalnya di data ini ada 11 orang yang datanya di atas 40. Isinya orang pertama datanya 44. Orang kedua datanya 44. Orang ketiga datanya 45. Orang keempat datanya 45, orang keenam datanya 45, orang ketujuh datanya 46, orang ke-8 datanya ke 47. Gak mungkin saya bacain semua sampai bawah ya. Tapi itu 47 dan seterusnya sampai 11 orang. Ini juga ada 14 orang. Ini ada 21 orang, ini ada 12 orang, 6 orang, 4 orang. Pokoknya kepalanya ini 80, 82, 82, 83, 83, 24. Gitu. Kalau dibacain semuanya capek. Intinya itu ya. Jadi ada batang, daun, dan jumlah frekuensi. Kemudian box plot. Nah, box plot ini ada box, ada plot, ada kotak, ada titik, garis. Titik dan garis. Ini adalah ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang menunjukkan bentuk distribusi data. Jadi kita bisa melihat skewness dari satu data. Masih ingat kurva normal yang bentuknya seperti ini kemarin di ukuran pusat? Nah ini kan simetris. Skewness bentuknya ada yang skewness left, ada yang skewness right. Kayak gini. Nah ini juga menunjukkan skewness. Kalau ini berarti bentuknya seperti ini. Nah ini skewness. Ini puncaknya di sini median. Ini titiknya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Jadi bentuk kurva normal tapi dibuat menyamping. Jadi kalau misalnya kurva normal seperti ini, maka box plotnya kurang lebih kayak gini. Anggaplah seperti ini ya. Ini box plot juga bisa menyamping. Jadi nggak harus meninggi. Apa sih? Vertikal, tapi bisa juga horizontal. Di mana nilai garis yang atas ini adalah batas atas, ini Q3, ini Q2, ini Q1, kuartil ya, kuartil. Kemudian ini adalah nilai ekstrim. Ada nilai ekstrimnya di sini. Keluar dari batas bawah. Ada contohnya sepertinya. Nah, ini. Ini adalah contoh box plot perbandingan lama hari rawat antar dokter. Ini ada 8 box plot ya, kita kasih nama box plot 1,
box plot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, antara box plot 1 sampai box plot 8, mana yang range-nya paling jauh? Ya, antara box plot nomor 1 sampai nomor 8, yang range-nya jauh bisa kita lihat mungkin yang ini, karena kita nggak tahu angka pastinya ya. Yang nomor 4 bisa, karena dia antara nilai minimumnya 8, nih nilai minimum batas bawah, batas atas ya. Nilai minimumnya 8, kemudian nilai maksimumnya 15, jadi 7 range-nya. Kemudian yang box plot 3, perhatikan. Ini minimumnya 5, maksimumnya 11. Jadi range-nya sekitar 6. Ini box plot yang nomor 2, minimumnya 5, maksimalnya 10. Jadi range-nya 5. Jadi range terbesar adalah box plot nomor 4. Kemudian, mana box plot yang memiliki nilai ekstrim paling jauh? Box plot 1, karena dia ada nilai pencilan di sini. Nilai pencilan itu nilai ekstrim, jauh dari distribusi. Misalnya kemarin ada data isinya 3, 4, 5, 6, tiba-tiba ada 31. Nah, itu nilai ekstrim. Kemudian ini menunjukkan nilai median. Median ya, seperti itu. Jadi ini contoh box plot. Ini juga bisa dijadikan rujukan. Ini yang range-nya paling jauh berarti box plot yang A. Selanjutnya scatter diagram atau diagram tebar. Digunakan untuk menggambarkan hubungan dua variabel yang diperkirakan ada hubungan. X-nya variabel dependent atau variabel masalah. Y-nya variabel independen atau variabel faktor. Nah, ini diagram tebar. Misalnya hubungan antara asupan energi kilokalori dengan berat badan. Kita menduga terdapat hubungan antara asupan energi dengan dengan berat badan. Titik-titik ini adalah plot dari kondisi berat badan dan asupan per orang. Jadi ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang ya yang jadi responden di penelitian ini. Orang yang pertama berat badannya 49, katakanlah. Asupannya 1.400 sekian kilokalori. Kemudian orang yang kedua sekitar 52 berat badannya. Asupan energinya 1.900 sekian kilokalori. Orang yang ketiga 56 berat badannya. Asupannya 1.900 kilokalori. Dan seterusnya sampai orang yang keenam. Nah, scatter plot itu memplot hubungan. Semakin rapat, jadi kalau kita buat garis diagonal, semakin rapat titiknya ke garis ini, semakin kuat hubungan antara dua variabel ini. Nah, tadi data numerik ya, sekarang data kategorik. Data kategorik yang pertama ada diagram batang. Seperti yang saya katakan di awal, diagram batang secara visual mirip histogram. Yang membedakan adalah variabelnya. Kalau tadi kan berat badan, kalau di sini udah dalam bentuk kategori. Gizi buruk, gizi kurang, normal, dan gizi lebih. Jadi ini kategoriknya di sini. Nah, grafik batang itu nggak harus individual seperti ini, tapi juga bisa disajikan dengan kelompok. Misalnya kelompok gizi buruk, ini batang yang hitam, Provinsi Jawa Timur, batang yang kuning, ungu, Jawa Tengah, marun, Jawa Barat. Jadi kalau dilihat gizi buruk yang paling tinggi adalah Jawa Tengah, gizi kurang yang paling tinggi adalah Timur dan Barat, normal paling tinggi Jawa Barat, gizi lebih paling tinggi Jawa Tengah. Jadi kalau saya mau intervensi masalah gizi di Jawa Tengah, mungkin saya akan ambil masalah gizi lebih. Karena gizi kurang, gizi lebih, dan gizi buruk ya sebenarnya. Tapi prevalensinya lebih banyak gizi lebih.
Kemudian kalau saya ingin intervensi Jawa Timur, saya akan mengintervensi gizi kurang. Seperti itu. Diagram batang juga bisa dibuat komponen seperti ini. Jadi kalau di komponen ini kita bisa melihat proporsi per status gizi di setiap wilayah. Misalnya Jawa Timur nih. Jawa Timur ternyata yang paling banyak status gizi normal. Kemudian Jawa Timur proporsi yang kedua terbanyak adalah gizi kurang. Kemudian kalau di Jawa Tengah pun sama, proporsi tertingginya 89% normal, yang kedua terbanyak adalah gizi kurang. Di sini bisa kita lihat antara 3 provinsi ini, yang paling tinggi proporsi gizi buruknya adalah Jawa Tengah. Ini ya. Kemudian diagram Pareto. Pareto chart ini digabungkan antara diagram batang dengan diagram garis untuk merepresentasikan suatu parameter yang diukur, bisa berupa kejadian atau nilai, sehingga dapat diketahui parameter apa yang dominan. Diagram batang menunjukkan nilai aktual, diagram garis menunjukkan nilai persentase kumulatif. Ini ya, misalnya ini judulnya frekuensi penyakit yang diderita balita di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Diagram batangnya menunjukkan jumlah orang, persennya menunjukkan persen kumulatif. Di sini kita bisa lihat misalnya ada 4 penyakit ya, diare, ISPA, apalagi nih kalau di zoom bawahnya nggak kelihatan, ODB dan juga tipes. Diare proporsinya prevalensinya 90%, 90 orang, sorry ini orang ya bukan persen, 90 orang. Kemudian ISPA 70 sekian orang, 70 lebih, DB 40 lebih orang, tipes 20 orang, 20 lebih sedikit, 21 mungkin, 21 orang. Di sini kita bisa melihat antara titik frekuensi persen kumulatif di sini, dari diare ke ISPA itu naiknya paling tinggi sudutnya. Kalau kita buat sudut siku-siku, dari diare ke ISPA itu naiknya segini. Kemudian dari ISPA ke DB naiknya segini. Dari DB ke tipes landai, segini doang. Ini sudut ya, sudut. Nah ini artinya masalah mana yang paling menyumbangkan kenaikan frekuensi kumulatif? Berarti kan ISPA. Karena di sini ISPA yang kena 70-an orang dibandingkan dengan DB dan tipes yang sedikit ya. Artinya dikenaikan persen kumulatif dia paling berkontribusi besar. Karena tadi ada 70-an orang yang terkena. Jadi kenaikan sudut di diagram garisnya juga yang paling tinggi. Kemudian diagram lingkaran. Nah ini mungkin udah sering lihat ya. Dalam satu lingkaran, persen gitu, 360 derajat, kemudian tepat dilakukan kalau diagram lingkaran ini untuk kategori yang tidak terlalu banyak. Jadi kalau pengkategoriannya banyak, ini mungkin pie-nya, potongannya akan terlalu kecil-kecil, jadi lebih baik digunakan ketika kategorinya nggak terlalu banyak. Di sini ya berarti bisa dilihat yang proporsinya paling besar adalah status gizi normal, kemudian yang kedua terbanyak adalah gizi kurang, ketiga terbanyak adalah gizi lebih, dan yang terakhir gizi buruk. Diagram garis, nah ini seperti diagram batang, tapi dia diplot nilai puncaknya per diagram batang, kemudian diagram batangnya dihilangin. Ini kan titik, ini juga titik. Ini nggak ada judulnya ya, kurang bagus nih contohnya. Ini titiknya menunjukkan jumlah penyakit, katakanlah, di tahun tersebut. Piktogram, diagram yang digambar sesuai dengan objeknya dan setiap gambar menunjukkan bilangan tertentu. Jadi pik artinya picture, gambar. Misalnya piktogram jumlah PJK tahun 2013 sampai 2015. Nah ini menggunakan gambar jantung. Tapi saya heran kenapa biru, kenapa nggak merah gitu ya.
Ini setiap satu gambar jantung menunjukkan 10 kasus. Berarti di tahun 2013 ada 20 kasus, 2014 ada 30 kasus, 2015 ada 60 kasus. Kemudian diagram peta. Nah, ini sering dilihat di website milik WHO, website milik Kemenkes mungkin ya. Tapi seringnya WHO sih yang menggambarkan kondisi masalah kesehatan setiap negara. Ini daftar 40 negara yang berada dalam program Scaling Up Nutrition. Diagram permasalahan yang digambarkan ditunjukkan langsung oleh peta tersebut. Misalnya arsirannya ditebelin atau negara-negara yang masih di bawah standar nilai global itu dikasih warna, sedangkan negara yang lain dibiarkan putih, seperti itu. Oke, sampai sini materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita akan lanjut ke pembahasan latihan soal minggu lalu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.